Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Dan setiap informasi yang saya sampaikan bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya saya tidak pernah tahu tentang sosok Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, ataupun Budak Angon. Yang saya tahu hanyalah sosok seorang manusia yang di dalam dirinya mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun yang mewarisi Nur Muhammad, ataupun nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Seseorang itu jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama sering menyebutkan bahwa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah manusia utusan Allah yang berjiwa kerasulan, yang mempunyai nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang hadir pada zaman sekarang ini untuk menjadi pemimpin seluruh umat. Karena itulah yang membuat saya yakin bahwa seseorang yang saya kenal dan yang saya ketahui itulah yang mungkin yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Seseorang itu saya yakini sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi karena saat ini beliau sudah menjadi pemimpin di alam gaib. Semua penduduk gaib yang ada di langit seperti para malaikat patuh kepada beliau. Begitupun dengan penduduk gaib yang ada di bumi, semuanya tunduk dan patuh kepadanya. Saat ini sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi masih menjadi rahasia bagi banyak orang. Kebanyakan orang tidak bisa mengetahuinya karena masih terdindingi oleh hawa nafsu akan dunia dan masih penuh dengan keegoan dan keakuan di dalam dirinya. Masalah Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah masalah ketuhanan. Jadi membahas tentang dirinya tidak boleh main-main, karena semua yang kita sampaikan pasti akan kembali kepada diri kita sendiri dan akan menjadi tanggung jawab yang sangat besar jika kita menyampaikan informasi tentang dirinya secara asal-asalan dan sesuka hati kita. Di sini saya hanya berusaha menyampaikan informasi ini bukan diambil dari riwayat hadis, tetapi penjelasan ini sesuai fakta yang diketahui oleh kami secara pribadi. Saya berani menyampaikan informasi tentang silsilah-silsilahnya karena saya juga sudah mengetahui catatan tentang para wasilah atau silsilah dari seorang manusia utusan Allah yang muncul pada zaman sekarang ini, yang mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW di dalam dirinya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah gelar yang diberikan kepada sosok manusia utusan Allah yang hadir pada zaman sekarang ini. Dan setiap manusia yang menjadi Khalifah Allah, yang menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini, pasti memiliki jiwa kerasulan. Manusia pilihan itu memiliki jiwa kerasulan karena di dalam dirinya mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun yang mewarisi roh kerasulan. Dan setiap manusia utusan Allah pasti memiliki nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu nasab atau silsilah-silsilahnya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah salah satu sosok manusia pilihan Allah yang sangat terkenal. Beliau adalah seorang wali sufi yang terkenal. Wali sufi yang dalam rahim pun
berontak bila masuk makanan haram. Abu Yazid Toifur bin Isa bin Surusan Al-Bustami. Demikian nama lengkap wali sufi yang sederhana ini. Beliau sering pula disebut dengan Bayazid Al-Bustami. Siapa yang tidak mengenalnya? Syekh Abu Yazid Al-Bustami merupakan salah seorang syekh yang ada dalam beberapa silsilah tariqah. Beliau adalah salah satu dari wasilah atau silsilah penyambung Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang wali sufi yang terkenal yang pernah menjadi kekasih pilihan Allah, yang pernah menjadi khalifah Allah, yang bertindak sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini pada zamannya terdahulu. Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah salah satu wasilah atau silsilah dari sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Beliau adalah salah seorang silsilah yang pernah juga menjadi pemimpin seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Beliau adalah salah satu wasilah atau silsilah yang pernah mewarisi juga arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun yang mewarisi roh kerasulan, ataupun yang mewarisi nur Muhammad, yaitu nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya di dalam dirinya. Yahya berkata kepada Abu Yazid, "Wahai tuanku, tolong Tuan ceritakan pada saya tentang apa saja." Lalu beliau menjawab, "Aku ingin ceritakan padamu apa yang kira-kira baik buatmu. Aku telah Allah masukkan ke lapisan yang terbawah. Lalu ia kelilingkan aku ke alam malakut yang terbawah itu. Dan ia perlihatkan kepadaku lapisan bumi dan apa saja pada bagian bawah. Kemudian Allah angkat dan masukkan aku ke orbit yang tinggi, dan ia kelilingkan aku di ketinggian. Dan ia perlihatkan padaku surga-surga dan aras. Kemudian diletakkan aku di hadapannya, seraya berkata, 'Mintalah kepadaku apa saja, aku akan berikan untukmu.' Aku pun berdatang sembah, 'Ya Tuhanku, apapun yang aku lihat sudah cukup baik untukku.' Lalu ia berkata, 'Hai Abu Yazid, engkaulah hambaku yang benar. Engkaulah sembah aku hanya semata-mata karenaku.' Tercatat cukup banyak dialog muhadasta atau antara seorang hamba yang bukan nabi atau rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan dari Adi ibni Hatim, beliau berkata bahwa Nabi telah bersabda, "Seseorang kamu akan bercakap-cakap dengan Allah tanpa ada penterjemah dan dinding yang mendindinginya." Syekh Mansur Al-Halaj berkata, hulul ketuhanan menjelma ke dalam diri manusia. Secara harfiah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui kefanaan. Menurut keterangan Abu Nas Al-Tusi dalam Aluma, sebagaimana dikutip Harun Nasution, hulul adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Paham hulul dapat dikatakan sebagai lanjutan atau bentuk lain dari paham al-ittihad yang dipopulerkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Tapi dalam dua konsep ajaran ini berbeda. Dalam ajaran al-ittihad yang dipopulerkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, diri manusia lebur dan yang ada hanya diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam konsep hulul, diri manusia tidak hancur. Dalam konsep al-ittihad yang dilihat satu wujud, sedangkan dalam konsep ajaran hulul di sana ada dua wujud tetapi bersatu dalam satu tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Allah memberi perintah kepada para malaikat agar bersujud kepada Adam, karena yang berhak diberi sujud hanya Allah. Al-Halaj memahami bahwa dalam diri Adam atau manusia sebenarnya terdapat unsur ketuhanan. Kalau sifat-sifat kemanusiaan itu telah hilang dan yang tinggal hanya sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya, di situ barulah Tuhan dapat mengambil tempat dalam dirinya. Dan ketika itulah ruh Tuhan dan ruh manusia berada dalam tubuh manusia, bagaikan matahari dengan cahayanya dan bagaikan lautan dengan ombaknya. Seperti itulah yang akan terjadi pada setiap diri manusia yang menjadi utusan Allah pada setiap zamannya, yang hadir di muka bumi ini, yang bertindak sebagai tangan dan kakinya. Pasti di dalam tubuhnya akan diambil alih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ruh Tuhan akan mengambil tempat pada diri manusia pilihannya itu. Makanya manusia yang menjadi kekasih utusan Allah pada setiap zamannya bukanlah manusia yang sembarangan. Manusia yang menjadi pilihan Allah sudah pasti seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna, yang dimana hati dan jiwanya sudah sempurna, sehingga Allah mengambil tempat dalam tubuh manusia pilihannya itu. Begitupun dengan seorang manusia yang mendapat gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Pasti dalam tubuhnya terdapat ruh Tuhan ataupun yang disebut roh kerasulan, yaitu ruh sebagai khalifah, yaitu ruh sebagai pemimpin di alam semesta ini. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom MSLB.